Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar dari matematika yang akan Ibu bahas masih tentang transformasi geometri. Nah, jenis yang ketiga pada transformasi yaitu rotasi atau perputaran. Kita mulai saja. Di sini jenis transformasi yang ketiga itu rotasi atau nama lainnya adalah perputaran. Suatu rotasi atau perputaran pada bidang datar itu ditentukan oleh tiga. Yang pertama adalah pusat rotasi, yang kedua adalah besar sudutnya, dan yang ketiga adalah arah rotasi. Pusat rotasi yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini, pusat rotasi yang kita gunakan itu adalah pusat rotasi di titik pusat atau titik 0,0. Kalau dalam bidang koordinat kartesius, titik pusat itu menempati titik di sini. Ini titik ini namanya adalah titik pusat atau koordinatnya adalah titik 0,0. Ini yang akan menentukan dari rotasi atau perputaran. Yang kedua adalah besar sudut. Besar sudut yang akan kita gunakan pada rotasi atau perputaran yaitu sudut siku-siku. Tentunya kalian sudah paham dan sudah tahu apa itu sudut siku-siku, yaitu sudut yang memiliki besarnya 90 derajat. Nah, yang kita gunakan di sini sebagai besar sudut pada rotasi atau perputaran. Yang ketiga adalah arah rotasi. Nah, arah rotasi itu biasanya kita gunakan dua. Yang pertama itu searah dengan jarum jam, yang kedua yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Tentunya kalian sudah mengetahui kalau arah jarum jam itu memiliki arah ke kanan, ya. Jadi perputaran atau gerak dari arah jarum jam itu bergerak ke kanan. Nah, di sini untuk arah rotasi atau perputaran itu dibagi menjadi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Sementara yang 90 derajat ini itu menyatakan besar sudutnya. Nah, Ibu bahas dulu di sini ada positif, ada negatif. Positif itu adalah arah perputaran atau arah rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kalau jarum jam itu bergeraknya ke kanan, maka di sini jika rotasinya diputar positif, maka arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka arahnya ke kiri. Sementara arah rotasi jika diputar negatif 90 derajat, maka arahnya searah jarum jam. Artinya kesimpulannya kalau dia positif maka berlawanan dengan arah jarum jam, maka bergeraknya ke kiri. Sementara kalau sudut putarnya negatif, maka arah geraknya ke kanan atau searah dengan jarum jam. Nah, di sini ada beberapa rumus yang kita gunakan, itu hasil rumus jadinya. Jika rotasi dengan sudut putar positif 90 derajat, artinya positif di sini berarti berlawanan arah dengan jarum jam, ya, dengan arah jarum jam atau arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Dan pusat rotasi di sini pusat rotasinya itu 0 atau O, pusat O titiknya adalah 0,0. Jadi yang menentukan dari rotasi atau perputaran yang pertama adalah arahnya, kedua besar sudutnya, dan di sini titik pusatnya. Jadi yang kita gunakan bisa positif, bisa negatif, itu sebagai arahnya. Di sini 90 besar sudutnya, dan O atau 0,0 itu sebagai titik pusatnya. Maka dirumuskan dengan jika ada AX, Y itu diputar atau dirotasikan positif 90 derajat, artinya positif ini berlawanan arah dengan jarum jam. Maka bayangannya itu dirumuskan menjadi min Y, X. Y-nya pindah ke depan, berubah menjadi negatif, kemudian X-nya pindah ke belakang, tetap tidak berubah. Ya, kemudian jika rotasi dengan sudut putar min 90 derajat, artinya searah dengan jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0, maka dirumuskan dengan titik A, X, Y itu searah dengan jarum jam, maka bayangannya diperoleh Y, min X. Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang, di sini X-nya yang berubah tanda. Jadi kesimpulannya, jika searah dengan jarum jam, Y-nya yang pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang, itu X-nya yang berubah negatif. Sementara jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai positif, maka Y-nya pindah ke depan jadi negatif, X-nya pindah ke belakang tetap tidak berubah. Ya, gitu ya, itu untuk rotasi atau perputaran. Ini dengan menggunakan rumus.
Nah, kita lihat contohnya. Contoh 1. Diketahui titik A itu 4,2. Dengan pusat rotasi, titik pusatnya adalah O 0,0. Nah, ini pusat rotasinya. Kita harus menentukan berapakah koordinat titik dari A atau bayangan dari titik A jika dirotasikan positif 90 derajat. Artinya positif 90 derajat itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi yang pertama yang harus kita jawab, berapakah bayangan titik A jika dirotasikan dengan pusat 0,0 itu berlawanan arah dengan jarum jam. Sementara yang keduanya, titik A ya dirotasikan dengan pusat O 0,0 jika arah rotasinya searah dengan jarum jam karena di sini bernilai negatif 90 derajat. Nah, ini khusus rumus ini Ibu ingatkan rumus ini khusus untuk 90 derajat besar sudut putarnya. Nah, kita akan coba menjawab. Jadi jika ada titik A 4,2 kemudian dirotasikan positif 90 derajat atau berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangannya menjadi 2-nya pindah ke depan. Seperti rumus ini ya, kita lihat ya, X-nya pindah ke belakang, Y-nya pindah ke depan, kemudian Y-nya yang berubah tanda menjadi negatif. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Jadi jika ada titik A 4,2 itu diputar berlawanan arah jarum jam atau positif 90 derajat, maka bayangannya menjadi 2-nya pindah ke depan, positif ya, maka berubah jadi negatif, X-nya pindah ke belakang tidak berubah. Maka bayangannya memiliki bayangan A aksen min 2,4. Nah, sekarang jika ada titik A 4,2 itu dirotasikan searah dengan jarum jam. Nah, karena searah maka di sini negatif 90 derajat. Maka bayangannya itu adalah sesuai dengan rumusnya, Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang, X-nya bernilai negatif. Maka 2 pindah ke depan, jadi ini 4 pindah ke belakang, jadi negatif. Maka bayangannya adalah 2,-4. Itu dengan menggunakan rumus. Nah, untuk menggunakan gambar di sini, ya, untuk menggunakan gambar, jika menggunakan gambar, menggunakan buku berpetak, itu ada alat bantu menggunakan busur derajat. Busur derajat itu adalah salah satu alat bantu untuk menghitung besar sudutnya. Jadi, Ibu coba jelaskan di sini, langsung kita gambar saja. Jika ada titik A, bayangannya langsung kita gambar di sini tanpa kita menghitung lagi. Karena memang cukup repot untuk rotasi jika Ibu harus mempraktekkan dengan pembelajaran daring ini. Jadi intinya untuk rotasi, khusus untuk rotasi, kalian tidak perlu menggambar, menghitung ya, tapi dengan hasil bayangannya kita langsung gambar di sini. Jadi jika ada titik A itu adalah 4,2, ini titik A-nya 4,2, kemudian dirotasikan berlawanan arah jarum jam, maka itu arahnya akan ke kiri. Ya, karena arah jarum jam itu ke kanan. Nah, karena di sini positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Maka arahnya akan ke kiri, ya. Hasilnya itu min 2,4. Kita langsung gambar saja untuk rotasi khusus. A aksennya adalah min 2,4. Ini adalah A aksennya. Kita lihat di sini, dari A ke A aksen itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Lihat arahnya, kita lihat arahnya. Arahnya itu kemana sekarang bayangannya? Dari A ke A aksen itu arahnya ke kiri. Artinya positif 90 derajat itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara untuk A 4,2, kita masih titik 4,2, kita rotasikan sejauh min 90 derajat. Artinya searah dengan jarum jam ya. Maka menghasilkan bayangan 2,-4. Nah, kita langsung gambar saja di sini 2,-4. Ini 2,-4. Ini A double aksen. Kita lihat dari A, titik A ini ke A double aksen ya. Sudutnya membentuk siku-siku 90 derajat karena yang kita putarkan itu sudutnya 90 derajat. Nah, kita lihat arahnya. Dari A ke A aksen itu arahnya ke kanan. Artinya ke kanan ini searah dengan jarum jam. Maka besar sudutnya adalah negatif 90 derajat. Nah, itu yang dimaksud dengan rotasi atau perputaran.
Itu pada titik ya, pada titik. Sekarang Ibu coba bahas untuk rotasi, contoh 2 untuk rotasi bidang atau bangun datar. Diketahui titik A atau diketahui segitiga ABC dengan A-nya 0,4, B-nya 6,0, dan C-nya adalah 4,6. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga ABC dengan pusat rotasinya masih 0,0, sudut putarnya yang pertama itu berlawanan arah jarum jam dan yang kedua searah dengan jarum jam. Kita coba dengan menggunakan rumus ya. Perhatikan ke sini. Jika ada titik A 0,4 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan arahnya berlawanan arah jarum jam karena di sini nilainya adalah positif. Jadi berlawanan arah jarum jam. Sesuai dengan rumus tadi ya, rumus yang ini jika berlawanan dengan arah jarum jam maka Y-nya pindah ke depan jadi negatif, X-nya pindah ke belakang menjadi positif ya atau tetap ya. Jadi sekali lagi jika ada AX, Y itu berlawanan dengan arah jarum jam maka Y-nya pindah ke depan. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif, dan X-nya pindah ke belakang tetap tidak berubah tanda. Nah, maka di sini jika ada titik A 0,4 berlawanan arah jarum jam dengan besar sudutnya 90 derajat, maka si Y ini pindah ke depan karena dia positif berubah jadi negatif dan X-nya pindah ke belakang tetap. Untuk titik B 6,0 berlawanan arah jarum jam dengan besarnya 90 derajat, maka hasil rotasinya adalah 0-nya pindah ke depan ya. Harusnya min 0 karena 0 itu tidak punya min, tidak boleh min, maka tetap 0 dan 6-nya pindah ke belakang sebagai Y-nya yang tadinya adalah X ya. Kemudian C-nya 4,6, maka hasil bayangannya 6-nya pindah ke depan jadi negatif, kemudian 4-nya pindah ke belakang. X-nya pindah menjadi Y. Ini hasil dari bayangan hasil rotasi di mana sudut putarnya adalah positif 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam dengan besar sudutnya 90 derajat dengan pusat rotasinya adalah 0,0. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus jika diputarnya searah dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam sesuai rumus yang tadi sudah Ibu bahas di atas, jika searah dengan jarum jam maka Y-nya pindah ke depan tetap, X-nya pindah ke belakang berubah tandanya. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Nah, kita lihat coba di sini contoh 2 ya yang searah dengan jarum jam. Jika ada titik A 0,4 searah jarum jam, maka di sini Y-nya pindah ke depan tetap, jadi 4 pindah menjadi X, jadi 4, 0 pindah ke belakang, harusnya min 0. Karena 0 tidak ada min, jadi tetap 0. Kemudian 6,0 ya, bayangannya menjadi 6-nya pindah ke depan ke belakang jadi min 6. 0-nya pindah ke depan. Kemudian untuk titik C 4,6 ya. Jadi bayangannya menjadi 6-nya pindah ke depan tetap dan X-nya pindah ke belakang menjadi negatif. Inilah hasil bayangannya. Kalau kita gambar khusus untuk rotasi ya, jadi kalian buat dulu segitiga ABC-nya. Ini sudah Ibu buat segitiga ABC, kemudian bayangannya ini ya, bayangannya ini yang berwarna pink, kemudian ungu muda ya. Kemudian ini hasil bayangan dari yang warna hijau ini adalah hasil bayangan jika dirotasikan searah dengan jarum jam. Yang warna ungu ini berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat, kita cek A menjadi A aksen. Ini sudutnya 90 derajat. Arahnya dari A ke A aksen, ke kiri. Karena tadi berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga untuk B, bayangannya ke sini, B aksen membentuk sudut siku-siku, arahnya juga ke kiri. Untuk C, ini sama ke C aksen, ini C ke C aksen, membentuk sudut 90 derajat dan arahnya juga ke kiri. Begitu juga untuk A, B, C jika dirotasikan dengan searah jarum jam, itu akan memiliki arah ke kanan. Jadi ini ke kiri yang berlawanan arah jarum jam, dan yang ke kanan itu yang searah jarum jam. Jadi sekali lagi khusus untuk rotasi kita langsung saja menggambar dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus. Kita akan lanjutkan pada contoh ketiga di video pembelajaran berikutnya.